Bab 123, Mengasuh Triplet, S2, pagi ini. Lagi dan lagi adalah beberapa tahun silam perayaan kedua orang tua dan sang adik berpulang ke Rahmatullah. Azlan tengah naik menuju lift menuju ke rooftop, sehingga para pegawai selalu merasa was-was, sebab Azlan sangat gemar duduk di ketinggian ketika mengenang orang tuanya. Entah kenapa, ada kedamaian yang ia rasakan. Ia baru bisa merasa tenang sambil mendoakan keluarganya yang sudah berpulang ke Rahmatullah, sehingga kalau tidak duduk di pinggir jembatan kini duduk di pinggiran rooftop perusahaan miliknya. Sementara Rania yang ujuk-ujuk datang ke perusahaan dengan membawa rantang nasi berisi semur jengkol, ikan tuna pedas dan tumis kangkung kebingungan mencari Azlan yang tak ada di ruangannya. "Om, aku bawain makanan nih, semur jengkol, Om." Padahal Azlan tak menyukainya, tapi Rania masih saja menyodorkan makanan itu pada Azlan. Rania melihat tak ada tanda-tanda Azlan di ruangannya. Ia juga memeriksa toilet, namun tak ada Azlan. Sehingga perusahaan mendadak heboh ketika para pegawai mendapati bos mereka duduk di sisi rooftop. "Ada apaan? Kenapa rame-rame di sini?" tanya Rania yang kini sudah menyusul mereka di halaman perusahaan. "Pak Azlan mau lompat dari rooftop, Non," sahut Laras, salah seorang pegawai Azlan. "Apa, Om ganteng?" segera Rania mendongak melihat suaminya. "OMG, ngapain dah situ orang? Haish, Om turun Om, nanti jatuh." Buset dah," lirih Rania tak lama berteriak meminta suaminya turun. Sementara dari atas, Azlan hanya melihat sekilas Rania yang justru hanya kedengaran komat kamit. Sementara dari atas, "CK, apa-apaan sih, bocil? Itu kenapa malah pada melihat saya semua sih? Apa mereka tidak bekerja?" Sehingga Azlan mengambil toa dan meneriaki pegawainya. "Perhatian semua, kalian, apa yang kalian lihat? Cepat pergi bekerja, atau saya pecat," tita Azlan menggunakan toa masjid miliknya. "Duh, Tuan Azlan, udahlah, kan istrinya sudah naik," sehingga para pegawai membubarkan diri daripada kena pecat. Sementara itu, Rania tergopoh-gopoh naik tangga, saking paniknya. "Kenapa harus naik tangga sih? Kan bisa naik lift." Sudah nanggung juga, namanya juga sedang dilanda kepanikan, tak sabar juga, palingan minta urut kaki saja nanti pada emaknya. Hah, akhirnya sampai juga di rooftop, punya suami nyusahin amat sih. Hobinya selalu duduk di pinggiran, kalau enggak di pinggir gedung, di pinggir kali, mending di pinggir kali. Lah ini kalau jatuh, metong, dapat dari mana lagi stok suami brewokan kayak dia, lirih Rania sambil merepet sepanjang naik tangga darurat menuju rooftop gedung pencakar langit tersebut. Sehingga setelahnya Rania tiba juga di atas rooftop gedung, tampak Azlan merasa aneh dengan tampilan Rania yang lusuh dengan wajah lelah saat ini. "Ada apa?" tanya Azlan santai. "Ada apa? Kamu nanya ya?" geram Rania mengepal tangan. Ingin rasanya ia menjambak rambut suaminya, namun itu hanyalah angan belaka. Mana berani Rania melakukan itu, sehingga menghampiri Azlan yang bersikap santai seolah tak terjadi apa-apa barusan. "Ngapain Om nyari sensasi nongkrong di pinggiran?" tanya Rania kesal. "Nyari sensasi apa sih? Kamu bawa makanan apa?" tanya Azlan santai sambil lalu pergi meninggalkan Rania begitu saja. Tak tahukah Azlan jika jantung Rania sudah ugal-ugalan karena ulahnya. Orang lagi kesel, dia nanya makanan. "Aku bawain semur jengkol," sahut Rania asal. "Jengkol lagi? Kamu ini selalu ya, Rania. Saya itu nggak suka makan jengkol maupun bestinya," lirih Azlan. "Sejak kapan jengkol punya besti?" "Hei Om," Rania berusaha mengejar Azlan yang jalannya sangat cepat mengalahkan kecepatan angin yang berputar. "Bestinya itu petai, sama baunya," sahut Azlan yang semakin jauh meninggalkan gadis itu. "Ya Allah, kenapa hamba punya suami cuek bebek begitu? Udah kita capek nyusulin dia, sekarang tuh orang ngeloyor gitu aja ninggalin gue. Mana langkahnya lebar banget lagi, gandeng gue kek, apa gendong gitu. Ampun dah tuh suami tak berperikewanitaan," geram Rania harus banyak stok sabar menghadapi Azlan demi cintanya pada suami dinginnya itu.
Sementara Rania masih berlelah menghadapi Azlan yang begitu cuek dan dingin. Maka Nasya sendiri tengah mengajak ketiga buah hatinya mengobrol di hunian pondok milik Dr. Akira. Dr. Akira dan Ustadz Gala yang sudah dikarunia seorang anak lelaki berusia 2 tahun yang bernama Ahmad Kois Fatullah yang kerap disapa Kois, ini bukanlah Kois milik Laila Majnun, Kois yang gila karena tak bisa bersama dengan Laila, sebab cintanya tak direstui pada zaman Nabi dulu, namun Kois yang Gala dan Akira harapkan menjadi seperti Kois yang tampan dan gagah seperti Kois pada masanya, yang berani dan bisa memperjuangkan agama Allah hingga hari akhir. Beda setahun dari triplet, keduanya tengah menyuapi anak mereka makan siang. Karena hunian mereka bersebelahan saat ini. Aku kira Mbak Akira mau tinggal sama ayahnya, alhamdulillah. Ayah udah menikah lagi, Fa. Nikah sama siapa? Kapan Mbak? Sudah lama, beliau dokter juga, alhamdulillah janda sih tapi belum ada anak. Sebagai anak, saya cuma mau mendukung yang terbaik untuk ayah saya. Semoga kebahagiaan selalu terlimpah buat Pak Nizam, Mbak. Amin, bak. Baru sebentar Siva dan Akira lengah, kini Zara dan Zea sudah pukul-pukulan dengan Kois. Karena rebutan mainan milik Kois. Sementara Zaidan hanya melihat tragedi tangisan yang membuat Zaidan geleng kepala. Zala, Zea, jangan nakalin Kois, nanti ayah malah, nasihat Zaidan pada kedua adiknya. Masya Allah, pintar ya Mas Zaidan, ya, nggak boleh nangis dong Kois, mainnya sama-sama ya, nasihat Akira pada putra semata wayangnya. Zala sama Zea galak hua, dan Kois akhirnya jadi korban kebarbaran Zara dan Zea yang menjulurkan lidah tak henti menggoda Kois. Ais cengeng ya, Bunda, cibir Zara. Zara, Zea, nggak boleh bilang begitu sayang, maafan dulu sama Dedek Kois yuk, Dedek Kois kan masih kecil jadi Zara sama Zea yang ajak main, jangan berantem ya. Nanti Allah marah. Nasihat Siva sehingga membuat Akira tersenyum. Usia mereka memang jauh, Siva yang kini berusia 24 tahun dengan Akira yang sudah berusia 30 tahun, namun gadis itu sudah cukup bijaksana menghadapi anak kembarnya yang notabene masih belum mengerti. Sabar banget kamu, Fa. Ngajarin si kembar, aku nggak ngangka, berbanding terbalik saat kamu menghajar orang yang berniat jahat. Mbak, kita harus bisa menempatkan situasi, bukan, kapan jadi preman kapan jadi seorang ibu hehehe, kelakar Siva. Hehehe, iya Fa, preman pondok nih, preman pensiun ya, Bun, tanya Zea. Masya Allah tahu dari mana kata-kata preman pensiun nih hehe, Akira sangat gemas pada Zea. Bunda bukan preman pensiun Zea, tapi pembalap pensiun, imbu Zaidan. Lah ini, pembalap pensiun katanya, kamu yang ceritain, Fa, tanya Akira merasa lucu dengan celoteh. Zaidan barusan, iya Mbak, Zaidan mah tua nih omongannya hehe, ucap Siva seraya memangku putra semata wayangnya itu, menciumnya gemas. Sementara malam ini, Ilham bisa menemani triplet hingga terlelap karena sedang tak ada schedule mengajar. Hal yang sangat triplet sukai adalah ketika Ilham menceritakan kisah Nabi dan para sahabat Nabi. Ilham yang sudah terbiasa lebih luas menceritakannya, sehingga jika ngantuk sudah terbit, maka saatnya membaca doa mau tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Setelahnya Zara, Zea dan Zaidan memejamkan mata, mereka masih satu kamar namun khusus untuk Zaidan, sudah dipisahkan tidurnya karena laki sendiri. Udah pada tidur, Bun, tanya Nasya. Udah ayah, kayaknya pada kecapean tadi main sama Kois. Lama, jawab Siva sehingga keduanya kini ganti tertidur di kamar mereka. Sudah 4 tahun berlalu sejak pernikahan mereka, tak pernah ada perselisihan. Apalagi dengan kelembutan Ilham dan Siva yang nurutan, membuat rumah tangga keduanya tetap harmonis menginjak tahun keempat. Soal Roy, apa dia beneran akan terus ditahan? Katanya sih akan dihukum lama sayang, adek udah aman kok. Cukup lama hingga aku bisa seperti dulu lagi, Mas.
Harus kayak dulu, jadi Siva yang ceria, ya, ucap Ilham sehingga Siva mendekat mengeratkan tangan yang mengeloni Ilham saat ini, menjadikan tangan Ilham bantalan. Mas, alhamdulillah meski nggak mondok lagi, aku udah hataman Al-Quran dan hatam makna serta keterangan dalam Al-Quran. Ada yang nyesal ya karena nggak jadi ustazah hehe. Nyesel sih ada, setidaknya Mas jadi pelipur lara karena aku gagal jadi santri hehe. Tapi bacaan adek udah bagus loh, tingkatkan lagi dan sering menderes Al-Quran. Tajwid juga dipelajari biar paham panjang pendek dan pelafalannya setiap ayat Al-Quran. Nasihat Ilham pada istri nakal kesayangannya itu. Ngomong-ngomong, sudah mau tahun ajaran baru sayang. Nanti akan ada penerimaan santri putra dan putri yang baru. Semoga nggak ada lagi santri nakal kayak aku hehe. Akan selalu ada sih itu sayang. Tapi kalau memang beneran nggak ada sih, itu lebih bagus. Kalau ada gimana? Ya kalau melanggar kena hukuman. Jadi ingat pas dihukum bersihkan toilet malah dibully Linda Chess. Aku mau lawan itu mengingat aku yang akan disalahkan ya udah aku tahan malu sampai nangis karena nahan emosi. Lagian pakai ngalah segala, tapi tindakan adek udah benar kok, buktinya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga kan? Terus apa kabar si Linda ya, si pentolan pondok? Siva bertanya-tanya, karena sejak kejadian itu Siva sudah tak pernah lagi melihat Linda. Sehingga ia aman dan malah mengganti posisi Linda namun bukan membuli kawannya namun pemalas karena sering bolos ketika ada pengajian. Apalagi jika yang ngajar dulu adalah mantan ustazah, dia adalah Arumi yang juga tak pernah ada kabarnya lagi hingga saat ini, hingga keluarga Ilham jadi tentram dan damai.